Halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Baik? Selamat pagi juga. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang, kita mulai dengan perkenalan diri terlebih dahulu aja kali ya. Oke, dipersilakan. Halo, nama saya Ainun Salsabila. Saya dari jurusan DKV atau bisa disebut juga dengan Desain Komunikasi Visual. Saya berkuliah di Palembang, yaitu Universitas Indo Global Mandiri. Wah, oke, mantap, mantap, mantap. Jadi gini, sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktu dan membantu saya untuk menjadi narasumber dan mungkin beberapa menit ke depan saya akan mewawancari Anda mengenai hal seputar batik. Dan mungkin langsung ke pertanyaannya, yaitu yang pertama ada, apakah Anda mengetahui tentang batik? Oh, saya tahu, jadi batik itu adalah suatu teknis menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, di mana semua proses tersebut dilakukan dengan tangan. Awalnya batik ini hanya digunakan oleh kalangan atas, seperti keluarga kerajaan dan lingkungan kerajaan. Nah, batik ini tuh udah diyakini sejak zaman kerajaan Majapahit hingga dikembangkan di masa kerajaan Mataram. Terus, batik ini semakin populer baik dalam negeri maupun mancanegara. Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Penetapan tanggal 2 Oktober ini ditetapkannya sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 lalu. Kemudian Presiden Republik Indonesia yaitu yang keenam yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 sebagai Hari Batik Nasional guna meningkatkan kesadaran dan pengembangan serta melindungi batik Indonesia. Berarti batik sendiri merupakan teknik menghias kain atau tekstil dengan cara tertentu dan batik pun juga sudah ada dari lama, bahkan dari zaman nenek moyang atau zaman kerajaan, dan kita sebagai Indonesia juga harus bangga karena salah satu kebudayaan kita bisa terkenal bahkan sampai ke luar negeri dan diakui oleh UNESCO gitu. Menarik, menarik, Iya, menarik. Dan dari penjelasan tersebut saya ingin bertanya, apakah Anda mengetahui tentang apa itu batik tangsel? wah, saya kurang tahu banyak ya, tapi yang saya tahu batik Tangsel itu diciptakan dari ciri khas daerahnya. Lalu motif coraknya itu memiliki makna tertentu, seperti batik-batik lainnya yang ada di Nusantara. Oh, iya, iya, iya. Jadi batik tangsel itu merupakan batik yang terinspirasi dari kebudayaan lokal masyarakatnya, dan mungkin mulai dari aktivitas sehari-harinya, kebudayaannya, dan serta flora dan faunanya. Dan hal tersebutlah maka terciptalah batik tangsel. Wah, keren, keren, keren. Oh ya, dan saya juga penasaran nih, sebenarnya bagaimana sih cara atau teknik dalam pembuatan batik sendiri itu? Oke, saya mau menjelaskan kalau Sono, batik sono itu dulu. memiliki beberapa jenis ya. Yang Dim, dim, pertama, sono, sono. batik tulis. Batiknya itu sesuai namanya, batik tulis. Jenis batik ini dibuat secara manual menggunakan tangan. Dengan bantuan alat canting yang kecil itu, untuk menekan atau untuk menerapkan malam atau lilin ke corak batik. Cara pembuatnya itu dengan melukiskan pola-pola yang ada di kain dengan tangan. Pembuatan ini membutuhkan ketelatenan dan kesabaran yang tinggi. Kalau nggak sabar, lilinnya bakal keluar dari motifnya. Terus yang kedua ada batik cap. Batik ini dibuat dengan semacam cap atau stempel dari tembaga yang fungsinya menggantikan canting sehingga dapat mempersingkat waktu pembuatan batik. Kekurangannya dari batik cap ini motifnya nggak sama, jadi dinilai kurang memiliki seni sehingga harganya sangat murah karena pembuatannya massal. Ini merupakan cap dan tulis tadi. Dalam proses pembuatan ciptaan rumit, terutama dari penggabungan motif yang ditulis dan motif catnya. Namun untuk nilai seni produk ini disamakan dengan batik cat tadi yang sangat murah itu. Lalu yang terakhir ada batik printing. Ini juga disebut dengan sablon karena prosesnya ini lebih mirip ke penyablonan karena langsung dicetak. Batik ini menggunakan alat offset atau sablon. Jadi dari segi pengerjaannya sangat mudah dan efektif waktu. Harganya cukup terjangkau seperti harga batik cap tadi. Batik printing ini juga ada teknik manualnya. Jadi
Di contohnya seperti ini, selembaran kain putihnya itu diletakkan di atas meja yang besar. Jadi alat yang digunakan itu berupa kayu yang lebar. Di tengah-tengah kayunya itu sudah ada motif-motif batiknya. Jadi caranya itu kayu yang tadi ditimpa di atas kain, lalu setelah itu dilumuri dengan cat. Catnya itu ditaruh di atas cetakan tadi. Setelah itu akan menggunakan kayu yang panjang, tinggal didorong ke atas, maka akan tercetak dengan hasil warna cat tadi. Dan itu disebut dengan batik. Seperti yang ada di kain saya tunjukin, kan batik printing yang menggunakan alat seperti sablon itu, karena ini sudah jelas ini terbuat dari cetakan sablon, karena kainnya bukan seperti kain yang manual gitu, karena ini kainnya agak licin, jadi sudah jelas kalau ini batik printing yang menggunakan alat sablon. Sudah. Wah, mungkin keren. Dan mungkin terakhir kali izinkan saya untuk menyimpulkan wawancara hari ini mengenai hal seputar batik. Jadi batik sendiri merupakan hal yang sudah lama diwariskan oleh nenek moyang kita terdahulu dan mempunyai motif serta maknanya tersendiri. Dan itu pun sudah terbukti bahwa sejak zaman-zaman kerajaan, dan Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku serta budaya dari Sabang sampai Merauke. Dan salah satu kebudayaannya yaitu adalah kebudayaan membatik. Serta di masing-masing daerahnya kita memiliki ciri khas batiknya tersendiri, seperti batik Tangsel ini yang terinspirasi dari kearifan lokal masyarakatnya dan menyimpan berbagai motif serta makna yang tersirat. Dan seiring berjalannya waktu, kita pun para manusia yang menciptakan batik terus berinovasi dan berkembang dalam pembuatan batiknya. Seperti yang sudah Anda jelaskan bahwa ada beberapa teknik dalam membuatnya, yaitu ada yang pertama ada batik tulis, batik cap, batik cap tulis, serta printing atau teknik printing. Dan wah, tidak terasa ya sudah beberapa menit sudah berlalu dan pertanyaan yang saya ajukan pun sudah terjawab. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir serta meluangkan waktunya pada wawancara kali ini. Dan saya juga banyak mendapatkan insight baru dari yang sudah Anda jelaskan, dan mungkin yang terakhir saya akan tutup sesi wawancara kali ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.